Selamat pagi semuanya. Pagi PK. Jadi hari ini kita berkumpul lagi ya untuk melaksanakan layanan BKP kita. Namun sebelum itu saya akan memberikan kalian daftar hadir. Nah jadi kalian isi daftar hadirnya ya. Sembari berjalan silakan dari Caca dimulai. Ditandatanganin aja ya teman-teman. Oke. Ya silakan. Oke, jadi sembari kita menunggu absennya berjalan, saya mau tanya nih, apa kabarnya hari ini? Baik PK. Oke, udah sarapan semuanya? Belum PK. Oh, belum. Oke, saya mau ucapkan selamat datang ya pada layanan BKP kita yang berikutnya ini. Nah, untuk itu semoga layanan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Oke, untuk daftar hadir mungkin sudah selesai? Oke, selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan kita mau berdoa dulu nih teman-teman. Jadi kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berhubung saya Kristen, saya akan membawakan dengan agama Kristen, yang lainnya menyesuaikan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk setiap kasih setia yang bisa kami rasakan hingga pada saat ini. Sebentar kami akan melaksanakan BKP kami topik bebas. Kiranya Tuhan yang berkati setiap topik yang akan kami bahas sehingga topik ini bisa bermanfaat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, jadi hari ini kan kita mau melaksanakan layanan BKP nih. Sebelum itu saya akan memberitahu kalian dulu terkait pengertian dari bimbingan kelompok itu sendiri. Jadi pengertian dari bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan dalam konseling yang dimana membahas tentang permasalahan umum yang memanfaatkan dinamika kelompok. Nah tujuannya apa? Yang pertama untuk membawa kita berani untuk berbicara di depan umum, berani berpendapat, berani untuk berargumen. Setelah itu kita juga bisa tahu tentang permasalahan umum yang ada. Nah, selain itu juga kita bisa menghargai teman-teman yang berpendapat. Nah, jadi kita di sini menumbuhkan rasa toleransi dan komunikasi yang baik. Nah, gimana sih cara pelaksanaan BKP ini? Oke, yang pertama, teman-teman itu harus bisa ikut berpartisipasi ya untuk setiap apa yang saya katakan atau apa yang saya tanyakan nantinya. Yang kedua, kalian bebas untuk berargumen dan juga bisa berpendapat. Namun, ketika yang berpendapat jangan lupa mengangkat tangannya. Lalu yang terakhir, setiap siapapun yang berpendapat tolong didengarkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, selain di cara pelaksanaan, di BKP ini ada yang namanya asas-asas. Oke, untuk itu, untuk asas-asas ada yang ingin mengemukakannya, boleh dong satu orang untuk asas dalam BKP. Oke, silakan Zahra. Kuat ya Zahra suaranya. Jadi ada 4 asas dalam BKP kita pada hari ini, yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Itu maksudnya segala hal yang kita bahas dalam BKP kita hari ini hanya kita di kelompok kita saja yang tahu. Yang kedua ada asas kenormatifan. Jadi BKP ini dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Jadi antara PK dan anggota kelompok itu juga saling terbuka untuk mencari solusi atas permasalahan yang dibahas. Dan yang terakhir yaitu ada asas kesukarelaan. Jadi BKP ini dilakukan tanpa adanya paksaan dan secara sukarela. Oke, terima kasih ya Zara. Jadi dalam BKP itu ada 4 asas yang sudah dijelaskan Zara. Nah, sekiranya di dalam BKP kita hari ini kita bisa menjalankan asas-asas tersebut dengan baik. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan inti kita nih, kita mau bermain games dulu nih, games pengakraban. Tujuannya apa? Supaya kita nggak boring, supaya suasana BKP kita ini bisa berjalan dengan baik. Nah, gimana gamesnya? Gamesnya itu adalah panjang pendek. Nah, jadi seperti ini. Nanti kalau misalnya saya bilang panjang, itu kalian buatnya pendek. Kalau misalnya saya bilang pendek, kalian buatnya panjang. Jadi kebalikannya ya. Oke, siap? Siap. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Oke. Jadi setelah bermain games panjang pendek ini kalian udah tahu ya panjang pendek itu gimana. Oke. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke tahap yang namanya tahap peralihan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih yang akan kita lakukan selanjutnya. Kita akan membahas BKP tapi dengan topik bebas, di mana di sini kalian yang bebas untuk berargumentasi mengenai topik apa yang akan kalian bahas. Nah, selain itu di BKP kali ini juga itu full semuanya pokoknya dari kalian. Kalian yang berpendapat, kalian yang menjawab pertanyaannya, kalian yang menentukan ya. Jadi saya harap semuanya ikut berpartisipasi. Kalian sudah menyiapkan topiknya masing-masing? Sudah PK. Oke. Ini tempat duduknya udah nyaman, suasananya udah nyaman? Sudah PK. Oke, jadi kita akan langsung masuk ke tahap kegiatan ya teman-teman. Nah,
karena tadi saya sudah mengingatkan bahwasannya topik yang hari ini dibahas itu topik bebas. Jadi topiknya itu berasal dari kalian. Untuk itu saya mau dong satu-satu saya mau tulis nih topik apa sih yang mau kalian bahas pada hari ini. Boleh mengangkat tangannya lalu mengemukakan pendapatnya topik apa yang akan dibahas. Seperti itu ya. Mungkin dari Anissa topik apa yang ingin dibahas? Saya ingin membahas topik tentang pentingnya memahami bukan menghafal materi ketika presentasi. Pentingnya memahami bukan menghafal. Oke, mungkin untuk Zahra Tentang peduli lingkungan Beka. peduli lingkungan. Untuk Virgi Tentang memaksimalkan potensi dalam diri Beka. maksimalkan potensi diri. Untuk JC Mungkin topik yang dibahas tidak menghargai teman PK. tidak menghargai teman. Oke. Untuk Bang Rian, Mungkin menurut saya melanggar rambu lalu lintas. oke, melanggar rambu lalu lintas. Roy, Dari saya itu seringnya terlambat PK. seringnya terlambat. Roy sering terlambat ya? Bukan sih PK, tapi kita perlu bahas ini agar kita ngerti bahwa terlambat itu tidaklah baik. Oke, bagus. Jadi kita sudah ada 6 topik bebas dari kalian. Yang pertama pentingnya memahami bukan menghafal materi. Kedua peduli lingkungan, memaksimalkan potensi diri, tidak menghargai teman, melanggar rambu dan seringnya terlambat. Izin PK. Iya, silakan Anissa. Menurut saya ada satu lagi yang perlu dibahas PK. Oke, tentang apa itu? Tentang personal branding di era digital. Oke, personal branding di era digital. Jadi kita ada 7 topik ya teman-teman. Yang pertama personal branding di era digital. Yang kedua pentingnya memahami bukan menghafal materi. Peduli lingkungan, memaksimalkan potensi diri, tidak menghargai teman, melanggar rambu lalu lintas dan seringnya terlambat. Nah sekarang saya mau tanya nih, kita urutkan topik dulu ya supaya kita tahu topik mana yang akan dibahas pertama sampai terakhir. Kira-kira nih menurut kalian topik mana nih yang enak pertama kali kita bahas? Ya, silakan Tentang Anissa. personal branding tadi PK. Oke, personal branding pertama. Lalu, di personal branding ini apakah kalian setuju? Setuju PK. Oke, menurut kalian kenapa personal branding harus pertama kali dibahas? Iya, silakan Jesse. Karena menurut saya itu topik yang lumayan sulit PK dibahas. Oke, lumayan sulit. Jadi itu kita buat di pertama ya. Lanjut yang kedua, mau topik apa? Silakan. Ya, silakan Anissa. Pentingnya memahami bukan menghafal materi. Oke, kenapa kita harus bahas itu? Karena banyak yang ketika apalagi presentasi itu dia banyak yang membaca. Dia tidak paham sama materi. Yang lain setuju? Setuju PK. Oke, yang ketiga kita mau bahas tentang apa nih? Silakan. Menurut saya tentang peduli lingkungan. Oke, tentang peduli lingkungan. Kenapa kita harus bahas ini yang ketiga? Karena kan dari tadi kita udah bahas dari dalam diri, jadi selanjutnya mending kita bahas yang di sekitar kita aja. Oke, yang lain setuju? Setuju PK. Oke, yang selanjutnya mau bahas tentang apa? Ya, silakan Zara. Saya tidak menghargai teman PK. Oke, tidak menghargai teman itu yang keempat ya. Jadi tidak menghargai teman kita ambil di posisi keempat. Kenapa demikian? Iya, karena sekarang banyak teman-teman yang hanya sekedar berteman tapi tidak menghargai temannya, sehingga nanti muncul perselisihan gitu PK. Yang lain setuju? Setuju PK. Setuju. Yang kelima kita mau bahas tentang apa? Silahkan Jesse. Memaksimalkan potensi diri PK. Kenapa itu yang kelima? Karena emang kita harus perlu memaksimalkan yang bakat dalam diri kita PK. Benar. Yang lain setuju? Setuju PK. Yang keenam. Silahkan Bang Rian. Saya melanggar rambu lalu lintas PK. Oke, kenapa? Karena di Medan ini banyak yang melanggar. Oke. Lampu merah, Benar. belok sembarangan. Pakai helm. Yang merah jadi hijau, hijau jadi merah gitu ya. Bagus. Yang terakhir nih sisanya. Silahkan Roy. Saya PK. Menurut saya yang mau dibahas itu mengenai seringnya terlambat PK. Kenapa Roy? Karena banyak mahasiswa yang tidak disiplin waktu PK. Meskipun kosnya dekat,
tetap terlambat PK. Oke, berarti yang lain sudah setuju dengan urutannya? Setuju PK. Oke, jadi yang pertama tadi personal branding di era digital, yang kedua kita membahas pentingnya memahami bukan menghafal materi, yang ketiga peduli lingkungan, yang keempat tidak menghargai teman, yang kelima memaksimalkan potensi diri, yang keenam melanggar rambu, dan yang ketujuh kita membahas tentang seringnya terlambat. Oke? Nah, baik, karena kita sudah tahu nih urutannya, kita langsung masuk aja ya teman-teman ke topik yang pertama tadi mengenai personal branding di era digital. Oke teman-teman, jadi kita akan membahas mengenai personal branding nih pertama kali. Nah, menurut kalian nih, saya akan tanya satu persatu ya. Mengapa sih penting kita membahas personal branding di era digital ini? Mungkin dari Anissa? Mengapa penting? Karena supaya kita tahu apa branding diri kita sendiri PK. Oke, menurut Zara? Itu agar kita bisa menaikkan harga diri kita PK. Oke, menurut Virgi? Untuk mempersiapkan diri kita ke dunia kerja PK. Jesse? Untuk meningkatkan relasi terhadap orang lain. Bang Rian? Agar kita bisa mengupload video lebih positif ke sosial media. Betul. Roy? Untuk menaikkan job pekerjaan kita PK. Betul sekali. Jadi teman-teman kesimpulannya apa? Kesimpulan dari mengapa penting membahas ini tentunya yang pertama untuk melihat branding kita siapa diri kita, memperluas relasi kita dan bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik. Oke, kita langsung masuk ke faktor penyebab aja ya. Nah, saya akan tanyakan lagi nih ke forum, apa sih kira-kira faktor penyebab kenaikan personal branding itu sendiri? Mungkin dari Anissa, Kepercayaan diri PK. Zahra, Berani tampil beda PK. Virgi, Konsisten dalam melakukan hal. Jesse, Sering mengupload bakat di sosial media PK. Bang Rian, Mempunyai penampilan yang menarik. Roy? Feedback yang positif PK. Betul sekali. Jadi faktor penyebab kenaikan branding itu tentunya kepercayaan diri kita, bagaimana citra positif kita, konsistensi kita, dan kita bisa menerima feedback positif dari orang lain. Lalu, apa nih dampak dari kenaikan personal branding nih menurut kalian semua? Silahkan Anissa. Mudah untuk mendapat pekerjaan PK. Zahra, Menumbuhkan citra positif dalam diri PK. untuk Virgi, Meningkatkan kadar PK. Jesse, Mempermudah mencari relasi PK. Bang Rian. Meningkatkan nilai jual diri sendiri. Meningkatkan pengaruh di medsos PK. Betul sekali. Jadi dampak kenaikan personal branding itu saya simpulkan bisa memperkuat citra diri kalian sehingga mendapatkan job desk pekerjaan dan relasi dengan baik. Lalu kalau semisal nih personal branding kalian agak melenceng atau sedikit bergeser buruk nih, kira-kira gimana sih solusi kalian untuk menanggapi hal tersebut? Silakan. Oke, silakan dari Anissa dulu mungkin. Menurut saya itu kita harus kenali dulu permasalahan akarnya. Zahra, Evaluasi diri PK. Virgi, Membangun citra positif PK. Jesse. Harus percaya diri terhadap bakat yang kita tunjukkan PK. Oke, Bang Rian, Konsisten buat video baru PK. Roy. Solusinya itu klarifikasi diri sendiri dulu PK. Oke, betul. Jadi yang pertama kita harus evaluasi ya teman-teman. Apa sih kesalahan kita? Baru kita klarifikasi nih. Klarifikasinya itu nggak harus di depan umum, bisa di diri kita sendiri. Nah, setelah itu kita bangun citra positif kita kembali dengan aktif konsisten mengupload kembali di media sosial. Nah, jadi kira-kira nih apa komitmen dari kalian pribadi nih untuk bisa tetap menjaga personal branding kalian dengan baik? Mungkin dari Anissa. Komitmen saya itu konsisten ketika berperilaku PK. Zahra, Mengupload video yang edukatif PK. Virgi, Aktif berkarya positif PK. Jesse, Saya akan sering mengupload bakat-bakat saya di sosial media PK. Bang Rian, Percaya dengan apa yang kita bisa dan bakat kita. Roy. Saya berkomitmen untuk terbuka terhadap semua kritik PK. Betul sekali. Jadi komitmen kita ini supaya bisa dijalankan dalam diri kalian masing-masing ya. Oke, kita udah bahas tuntas nih gimana sih personal branding di era digital ini, dan kalian juga udah kasih komitmen ke dalam diri kalian masing-masing. Nah, sebelum untuk mengakhiri nih, untuk masuk ke topik selanjutnya, kita mau main game untuk peneguhan komitmen dulu. Nah, gamenya itu apa? Kelipatan 3 saya bisa ya. Jadi seperti biasa kita akan buat kelipatan 3. Mau sampai berapa? 9. Dikit banget ya JC. 15 ya. Kalau cuma 9 nggak kebagian JC semuanya. Oke, 15. Jadi nanti setiap kelipatan 3 bilang sama dirinya, kasih komitmen yang baik. Contohnya 1, 2 saya bisa menjadi orang yang edukatif, seperti itu ya. Kasih citra positif dalam diri kalian. Oke, semuanya siap? Kita mulai ya. Oke, 1, 2. Saya berkomitmen
Saya berkomitmen akan menjadi orang yang lebih terbuka. PH. Oke. 4. Saya berkomitmen agar menjadi orang yang lebih baik. Oke. 7. 8. Saya bisa menjadi orang yang edukatif. 10. 11. Saya berkomitmen Oke. saya berkomitmen untuk lebih percaya diri kepada diri sendiri. Oke. 13. 14. Oke, saya bisa menjadi orang yang berguna untuk bagi banyak orang. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, mungkin untuk topik pertama kita sudah selesai dan tuntas kita bahas. Kita akan lanjutkan untuk topik yang kedua. Nah, jadi tadi topik 1 sudah selesai kita bahas. Kita lanjut ke topik 2, yaitu tentang pentingnya memahami, bukan menghafal materi ketika presentasi. Nah, jadi saya ingin tanya nih, kenapa sih sebenarnya itu kita penting untuk membahas topik ini? Oke, silahkan Vera. Karena supaya menambah kepercayaan diri kita ketika kita berbicara, PK. Silahkan untuk yang lain, Dara. Oh, Firzi boleh? Kalau menurut saya PK untuk membuka ruang diskusi tanya jawab yang lebih terbuka. Siapa lagi? Dara boleh? Jadi kita penting untuk membahas topik ini karena agar kita tahu kalau misalnya kita akan lebih mudah menjelaskan materi ketika kita memahaminya, bukan menghafalnya. Kalau Roy? Saya yaitu kita penting untuk membahas ini supaya kita yang pertama kita tidak macam-macam dalam berbicara. Soalnya kalau kita menghafal pastinya kita mau lupa tentang apa yang mau kita bilang. Itu PK. Oke. Kemudian? Menurut saya meningkatkan kemampuan berimprovisasi. Improvisasi. JC? Karena kita bisa lebih pintar dalam berpikir. Oke, iya, benar ya yang teman-teman bilang, yang dimana kenapa topik ini penting kita bahas, karena banyak yang di luar sana ketika dia menghafal, seperti yang dibilang Roy, dia suka lupa di tengah jalan karena dia metode itu dengan menghafal, bukan memahami materi. Terus dengan menambah kepercayaan diri juga, seperti yang Jara bilang juga, kita lebih tahu ketika kita memahami daripada menghafal. Nah, selanjutnya nih, kira-kira faktor kita membahas topik ini itu apa? Boleh? Kita harus mungkin untuk membahas topik ini, yang pertama karena kita sebagai mahasiswa itu sering melupakan kurang persiapan untuk presentasi. Gitu. Jara? Mungkin sepele PK karena merasa kalau materinya itu mudah, jadi dia tidak memahami materi itu dengan baik. Menurut saya PK faktor itu karena dalam diri sendiri, karena menurut dia sulit memahami materinya, jadi dia lebih baik apa itu. Kalau menurut saya karena dia takut salah berbicara atau tidak pede di depan umum. Roy? Faktornya itu dia tidak mau tahu lebih dalam lagi tentang materi itu. Jadi intinya yang penting dia hafal, dia bilang gitu, PK. Boleh Bang Rian? Menurut saya kurangnya waktu persiapan sih. Oke. Terima kasih atas pendapatnya. Benar, faktor yang teman-teman tadi bilang itu nggak ada persiapan, terus menganggap sepele, terus menganggap juga bahwasanya itu materinya itu gampang, ya udahlah jadi aku ngapal aja gitu. Oke, next. Kalau tadi kita udah bahas tentang faktornya, kira-kira dampak ketika kita tuh ketika kita lebih banyak menghafal daripada memahami itu sebenarnya apa? Boleh, Zara? Presentasinya jadi nggak lancar PK karena bisa jadi lupa materi karena hafalannya hilang. Oke, Vera? Menimbulkan stres dan kecemasan, PK. Firji? Membuat jalannya presentasi itu kaku dan tidak menarik. Menurut saya menjadi lebih sulit untuk berpikir kritis PK. Mungkin? Menurut saya tidak bisa menjawab apa yang dipertanyakan audiens. Jadi gugup, PK. Gugup. Iya. Terima kasih atas pendapatnya. Iya benar, dampak dari ketika seseorang itu menghafal bukan memahami itu
seperti yang teman-teman bilang, gugup, terus tiba-tiba bisa lupa di tengah jalan, terus tidak bisa menarik presentasinya seperti itu kan. Oke, selanjutnya, kira-kira solusi yang bisa kalian berikan ketika kalian berada di posisi itu, misalnya tuh apa? Oke, Vera, silakan ya. Kita membuat rangkuman sendiri dengan kata-kata kita. Ya. Membuat persiapan yang matang PK, jadi bisa memahami materi lebih baik. Berani mencoba PK. Silakan. Berikan lebih banyak waktu kepada diri sendiri PK agar bisa memahami materi. Kemudian, Menurut saya latihan membaca, latihan berbicara tentang teks. Menurut saya coba pahami materi itu lebih dalam lagi dan coba untuk tidak menghafal gitu PK. terima kasih atas pendapatnya. Benar. Jadi solusinya itu seperti yang Vera bilang, itu dibuat rangkumannya, terus gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh teman-temannya, terus berusaha untuk bisa tampil tanpa teks. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan komitmen kalian pada diri kalian sendiri itu apa? Silakan Vera. Saya akan lebih konsisten ketika saya mau presentasi. Oke, Zara boleh? Saya akan belajar lebih baik lagi agar saya bisa memahami materi saya. Virgi boleh? Saya berkomitmen akan selalu mencoba untuk berbicara yang benar. Saya berkomitmen akan memberikan lebih banyak waktu untuk memahami materi. Saya berkomitmen agar membaca lagi presentasi. Saya berkomitmen agar selalu memberikan yang terbaik dalam saat presentasi. Oke. Baik. Saya harap semoga komitmen-komitmen yang kalian ucapkan tadi itu kalian lakukan di dunia nyata nanti ketika presentasi ya. Nah, jadi berakhir topik tentang pentingnya memahami, bukan menghafal materi ketika presentasi. Kita lanjutkan ke topik ketiga kita. Nah, baik teman-teman, tadi topik 2 sudah selesai kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke topik ketiga. Jadi di sini kita akan membahas topik mengenai peduli lingkungan. Nah, saya pengen tanya nih, menurut kalian kenapa sih penting kita membahas topik ini? Pada Vera dulu. Supaya alam kita terjaga PK. Ya, baik. Pada Anissa? Biar udara kita tetap bersih PK. Virgi? Untuk meningkatkan kesadaran PK. Yese? Karena banyak masyarakat PK yang gak peduli sama lingkungannya PK. Iya, benar. Bang Rian? Bikin hidup lebih nyaman PK. Roy? Biar lingkungan kita bersih dan aman PK. Iya benar. Jadi semua pendapat yang kalian bilang tadi tentang mengapa sih penting kita membahas topik ini, saya simpulkan ini karena yang pertama, sekarang tuh banyak banget orang yang kurang sadar tentang pentingnya peduli lingkungan. Terus yang kedua, banyak orang yang buang sampah sembarangan. Dan juga pastinya kalau misalnya kita nggak bahas topik ini, kita nggak tahu nih dampak apa saja yang bisa terjadi kalau misalnya kita kurang peduli terhadap lingkungan. Oke, selanjutnya saya ingin tanya tentang apa sih faktor penyebab kenapa seseorang itu kurang peduli terhadap lingkungan. Vera? Stay true PK, setelan cuek terhadap Oke. lingkungannya. Anissa? Kurangnya aturan PK. Jadi Sudah terbiasa dengan apa yang ada, jadi nggak mau ngoreksi diri untuk memperbaiki lingkungan PK. ya benar, kurang introspeksi diri ya. Betul PK. Biasanya? Malas untuk bersih-bersih PK. Oh iya, kemudian. Tidak adanya tong sampah di sekitar. Oke, Roy? Kurangnya kesadaran PK. Ya benar. Jadi faktor penyebab itu banyak ya. Seperti tadi yang kata Bang Rian, itu mungkin kurangnya fasilitas umum. Terus juga kata Jesse itu malas, ya kan? Terus kata Virgi juga kurangnya introspeksi diri. Jadi banyak faktor penyebabnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke bagian dampak. Apa sih dampaknya kalau misalnya kita nih peduli terhadap lingkungan kita? Nah, Vera? Tidak ada banjir, tidak ada longsor PK. Iya, mengurangi bencana alam pastinya ya, mencegah. Anissa? Banyak hewan yang tetap terjaga PK. Iya, Virgi? Menjaga saluran air tetap bersih PK. Benar. Jesse? Pastinya nyaman PK. Nyaman. Bang Rian? Hidup lebih sehat PK. Sehat. Roy? Kita akan terjaga dan lingkungan akan lebih asri PK. Iya. Jadi di sini pastinya banyak dampak positif jika kita tuh peduli sama lingkungan kita, lingkungannya jadi lebih nyaman, bersih, terhindar dari bencana alam, dan juga menjaga lingkungan kita tetap sehat. Karena apa? Karena kita meminimalisir kalau sampah itu berserakan di mana-mana.
Oke, selanjutnya nih solusi. Solusi apa sih yang bisa kita terapin kalau misalnya seseorang itu kurang peduli terhadap lingkungannya? Dari Yanisa? Solusinya itu kita harus mulai sama diri kita sendiri, PK. Jadi kan banyak orang yang buang sampah sembarangan, jadi kita tuh harus sadar diri. Oke, sadar diri ya. Vera? Kita harus menggunakan air secukupnya, PK, karena kalau meluber-luber nanti juga buat bencana alam, Oh iya, benar. banjir. Virgi? Kalau menurut saya membantu meningkatkan kesadaran sesama dengan cara menegurnya, PK. Ya, Jose? Selain menegur PK, bisa juga membuat poster PK besar-besar di tempat tong sampah kan. Buanglah sampah di sini dan jangan buang sampah sembarangan. Gitu PK. Bagus. Marian? Kurangnya mengurangi penggunaan plastik. Iya, benar. Roy? Solusinya itu kita harus punya kesadaran dalam diri kita sendiri dulu, baru siap kita punya kesadaran, baru kita kasih tahu ke orang-orang bahwa buanglah sesuatu itu ke tempatnya, bukan asal-asal dibuang gitu. Oke, Kita iya benar ya teman-teman. Jadi banyak pastinya solusi yang bisa kita terapin agar kita tuh bisa lebih peduli sama lingkungan kita. Contohnya apa? Nggak membuang sampah sembarangan. Terus pastinya juga harus introspeksi diri. Dan seperti yang Roy bilang tadi, itu membuang sesuatu pada tempatnya. Oke, selanjutnya saya pengen tanya nih, kira-kira apa sih komitmen yang kalian buat dalam diri kalian terhadap pembahasan kita pada hari ini? Dari Vera? Saya tidak akan membuang sampah di lingkungan liar. Benar. Anissa? Saya berkomitmen untuk membuang sampah dengan memilih sampah yang bisa didaur ulang atau Iya, bagus ya. Virgi? Saya berkomitmen untuk selalu berusaha menegur teman saya atau mengingatkan teman saya. Oke, Jesse? Saya berkomitmen akan menjaga lingkungan saya agar tetap bersih. Iya, bagus. Marian? Komitmen saya jika ada sampah di sekitar saya akan titip dibuang. Iya, bagus ya. komitmen saya itu saya akan lebih peduli terhadap lingkungan saya. Oke, teman-teman makasih ya yang udah berpendapat dan memberikan komitmen. Dan saya harap komitmen yang kalian ucapkan itu bukan hanya sekedar dari mulut saja, tapi juga ada tindakannya. Oke. Mungkin pembahasan kita mengenai topik 3 yaitu peduli lingkungan sampai sini saja. Terima kasih. Baiklah, topik 3 sudah selesai dibahas, yaitu mengenai peduli lingkungan. Kita lanjut ke topik 4, yaitu mengenai tidak menghargai teman. Jadi kepada teman-teman sekalian, mengapa kita penting membahas tentang tidak menghargai teman? Mulai dari Vera. Supaya kita sadar kalau kita makhluk sosial itu membutuhkan orang lain, PK. Selanjutnya, supaya kita bisa lebih tahu teman itu memang harus dihargai, bukan hanya orang tua aja. Jahara. Agar kita lebih sadar mereka. Sadar terhadap apa, Jahara? Agar kita lebih sadar kalau kita harus menghargai teman agar kita juga bisa dihargai. Sadar Kirji. Kalau menurut saya, topik yang perlu dibahas untuk meningkatkan kesadaran kita bahwa semua orang itu perlu dihargai tanpa memandang siapapun juga. Pada Bang Menurut saya sama juga menghargai teman dan tidak mengabaikan dia. Agar kita dihargai PK gitu aja sih, PK. Ya, jadi semua yang teman-teman katakan itu benar. Jadi kita penting membahas ini agar kita dapat menghargai teman dan kita juga dihargai oleh teman-teman kita yang lainnya. Selanjutnya adalah faktor. Menurut kalian apa faktornya dari tidak menghargai teman ini? Saudari Kirji? Sepele karena seumuran PK. Oh. Vera? Kurangnya kesadaran diri, PK. Kepada Jahara? Menurut saya juga sama seperti Virgi, mereka itu karena sepele karena dia nganggap kalau kawan itu tuh nggak pernah marah, jadi dia bisa bersikap sayang sama kawan. Oh, berarti kawan ini soft spoken gitu ya? Bisa jadi kan? Kepada Caca? Iya, sama PK. Jadi sepele, PK. Saudara lain? Sebenarnya sama aja sih semua mereka. Dia menganggap temannya cuma sekedar gitu aja. Jadi kalau misalnya masalah menghargai, jadi dia kurang kayak care gitu sama teman PK, makanya dia kurang menghargai temannya gitu. Kepada Bang Rian? Dia merasa paling hebat di situ. Jadi dapat disimpulkan kalau faktor tersebut adalah
karena hal sepele gitu ya, dan dia juga merasa dirinya itu hebat, jadi dia menganggap temannya itu adalah kecil gitu ya. Jadi selanjutnya adalah dampak. Tentunya ketika ada faktor ada juga dampak. Jadi apa dampak dari tidak menghargai teman ini kepada saudari Anissa? Dampaknya sudah pasti PK kita tidak dihargai oleh orang lain. Karena kita tidak menghargai teman kita. dijauhi teman kita karena kita kan nggak bisa menghargai dia, jadi dia malas untuk bergaul dengan kita. Timbulnya teman palsu PK. Teman palsu. Dampaknya teman kita nggak respect lagi sama kita PK. Pada kemudian Timbulnya rasa benci kepada kita sendiri. yang bijung saudari Vera. Sama PK, kita jadi tidak dihargai dan menimbulkan permusuhan. Jadi dampak itu adalah kita tidak dihargai gitu ya, dan mendapatkan teman-teman palsu begitu, dan kita juga dapat dibenci. Jadi selanjutnya adalah solusi. Menurut kalian apa solusi dari tidak menghargai teman ini? Pada saudari Vera. Memperbaiki citra positif kita PK. Saudari Virgi. Membangun ulang apa yang telah rusak PK. Contohnya kan pertemanan tadi di musuh PK, jadi kayak dibangun ulang gitu citra baiknya. Bisa dipaparkan Virgi bagaimana caranya? Yang pertama tentu saja koreksi diri PK, lalu yang kedua setelah tahu apa kekurangan dari diri kita, ada baiknya dikurangi gitu PK. Terus meminta maaf kepada teman tersebut. Benar sekali PK. Pada saudari Cara. Seperti yang dibilang Ferdi tadi, PK yang pertama pastinya sadar diri dan yakinkan sama diri kalau misalnya kita tidak akan mengulangi hal tersebut. Pada Bang Rian. Mungkin menurut saya lebih akrab kepada teman sendiri. Membangun relasi lebih dekat ya. Ya, Pada saudara Roy. Menurut saya itu kenalin diri kita sendiri dulu PK. Baru kita introspeksi diri, baru kita berpikir bahwa selama ini yang kita lakukan itu salah. Jadi kita harus minta maaf kepada teman kita supaya kita juga lebih dapat respect dari kawan kita sendiri. Gitu PK. Terakhir kepada saudari Anissa. Solusinya itu pastinya harus sadar sama diri kita sendiri bahwasanya menghargai bukan hanya teman, menghargai semua orang itu memang wajib setiap orang. Jadi dapat disimpulkan kalau solusi itu bermacam-macam ya, mulai dari kita sadar diri dulu bagaimana sikap kita terhadap orang lain, dan jika kita punya salah kita meminta maaf kepada teman tersebut. Setelah itu tentunya kita mempunyai komitmen dalam topik kali ini. Jadi saya akan menanyakan satu-satu terhadap teman-teman apa komitmen dari setiap teman. Dari Zahra. Saya berkomitmen akan menghargai teman saya dan tidak menyepelekan setiap orang. Saudari Anissa. Saya berkomitmen untuk menghargai semua orang, tidak memandang. Pada yang di ujung saudari Vera. Saya berkomitmen untuk lebih sadar kalau kita itu makhluk sosial, harus saling menghargai dan menghormati. Roy. Saya berkomitmen saya akan lebih menghargai teman saya meskipun teman saya di bawah saya, tetapi itu juga teman saya akan lebih menghargainya. Ya sekali ya. Saudara Fabian. menurut saya lebih akrab kepada teman sendiri dan tidak memilih teman. Terakhir kepada saudari Virgi. Saya berkomitmen untuk menyadarkan diri saya sendiri dan selalu mengingat bahwa semua orang patut dihargai. Jadi rata-rata dari teman-teman semua komitmennya adalah harus menghargai teman ya. Baiklah, kita akhiri dalam topik 4 ini telah selesai dibahas. Kita akan lanjut ke topik selanjutnya. Baik, setelah kita membahas tadi topik keempat, yaitu tidak menghargai teman, selanjutnya kita akan beralih ke topik kelima, yaitu memaksimalkan potensi diri. Kenapa sih topik ini kita bahas? Yang pertama itu, saya akan menanyakan pendapat teman-teman nih. Kenapa topik ini perlu kita bahas? Baik, bisa dimulai dari Vera dulu. Karena potensi diri kita itu adalah modal utama kita untuk sukses. PK. Benar sekali. Lanjut ke Kansa. Agar hidup kita itu lebih terarah, PK. Untuk meningkatkan rasa percaya diri kita, PK. Selanjutnya ke Roy. Untuk menjadikan kita menjadi lebih produktif lagi PK gitu. Selanjutnya Bang. Buka banyak peluang. Selanjutnya Jesse. Tentunya mewujudkan cita-cita dan impian secara nyata kita. Benar sekali yang teman-teman bilang tadi. Jadi kenapa topik ini perlu kita bahas? Karena ini sangat berguna untuk bekal kita di masa depan nanti, atau untuk saat
masuk ke jenjang pekerjaan nanti. Nah, setelah tadi kita bahas tentang mengapa hal itu penting kita bahas, lalu selanjutnya masuk ke faktor penyebab kenapa potensi diri tidak berkembang. Bisa dimulai dulu dari Roy, Oh, itu ya, karena kurangnya kesadaran diri PK. lanjut ke Vera, Terlalu nyaman di zona nyamannya sendiri PK. lanjut ke Nisa, Karena lingkungannya mungkin tidak mendukung PK. lanjut ke Bang Rian, Tidak memiliki tujuan dan motivasi hidup. lanjut ke JC. Rendahnya kepercayaan dirinya PK. Baik, pas sekali. Lalu lanjut ke Jaka. Pengaruh negatif dari media sosial atau pergaulan. Benar sekali yang teman-teman bilang tadi soal faktor penyebab kenapa potensi diri ini tidak dapat dicapai, dan ada baiknya kan sudah ada faktor, kita langsung masuk ke dampak jika terjadi. Dampak jika potensi diri ini tidak tercapai secara sempurna. Jadi ada yang bisa mengatakan, Vera? Rentannya terpengaruh hal negatif PK. Benar sekali. Zahra? Tidak memiliki arah hidup dan mudah putus asa PK. JC? Kehilangan makna dan semangat hidupnya PK. Lanjut ke Caca? Menurut saya itu dia merasa gagal akan dirinya sendiri PK. Lalu lanjut ke Bang Rian? Kehilangan makna dalam menjalani hidup PK. Roy? Oh, itu mudah terpengaruh hal yang negatif dan tidak punya dan tidak fokus PK. Benar sekali dampak-dampak yang teman bilang tadi. Jadi semoga setelah dampak ini kita bicarakan, ini dapat membangun kesadaran dalam diri kita dan dapat kita koreksi diri kita lagi agar dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Lalu kita akan lanjut ke solusi untuk mengembangkan potensi dalam diri kita. Bisa dimulai dari dari Caca. Solusinya itu kelilingi diri kita itu dengan lingkungan yang positif. Benar sekali. Lalu lanjut ke Vera. Terus berlatih PK. Zahra. Belajar dengan tekun dan disiplin PK. Benar sekali. Lalu lanjut ke JC. Menentukan tujuan dan makna hidup PK. Ke Bang Rian. Terus belajar dan berlatih. Ke Roy. Menurut saya itu solusinya itu kenali diri sendiri dulu secara jujur PK gitu. Jadi benar sekali yang teman-teman bilang tadi soal solusinya, dan semoga solusi tadi dapat kita pergunakan dan dapat kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memaksimalkan potensi diri kita. Lalu kan tadi kita sudah bahas mengapa, faktor penyebab, dampak, dan juga solusinya. Nah, jadi PK mau kita semua ini memberikan satu komitmen untuk diri kita sendiri untuk memaksimalkan potensi dalam diri kita. Dimulai dari Zahra. Saya berkomitmen kalau saya akan selalu percaya dengan diri saya sendiri dan saya yakin kalau saya punya potensi dan nilai yang baik. Benar sekali. Lalu lanjut. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya dan ingin terus belajar. Lanjut ke JC. Saya pun terus mencoba meski hasilnya belum sempurna PK. Benar sekali. Lalu lanjut ke Vera. Saya siap berproses untuk lebih berpotensi lagi PK. Roy. Saya berkomitmen saya akan menjadi pribadi yang lebih berguna lagi bagi orang lain, bagi diri saya maupun diri orang lain. Lalu lanjut ke Bang Rian. Terus mencoba dan hasilnya sampai sempurna. Jadi benar sekali semua komitmen yang teman-teman bilang tadi, dan semoga komitmen ini tidak hanya sekedar terucap di mulut kita, tapi dapat kita tanamkan dalam diri kita untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kita atau memaksimalkan potensi yang ada. Jadi sudah selesai bahasan topik 5 kita akan lanjutkan ke bahasan topik yang ke-6. Baik, sebelumnya kita membahas materi kelima, yaitu tentang memaksimalkan potensi diri sendiri. Sekarang kita membahas materi ke-6, yaitu tentang melanggar rambu lalu lintas. Langsung saja kepada teman-teman, saya ingin kalian menyampaikan mengapa penting kita membahas melanggar rambu lalu lintas ini. Agar bisa menjadi contoh yang baik untuk orang lain, PK. Kepada Jaran, silakan. Karena ini tuh menyangkut tentang keselamatan kita PK. Jadi penting untuk kita membahas tentang peraturan di rambu lalu lintas. Satunya bisa. Supaya kita itu lebih sadar bahwasannya kita harus menaati aturan. Jadi Vera. Supaya kita taat aturan PK. Oke, selanjutnya Roy. Supaya kita dapat lebih memahami tentang bagaimana aturan tentang berkendara di jalan PK. Agar kita mengetahui PK betapa bahayanya ketika kita melanggar lalu lintas. Oke, dari sekian yang kalian bilang mengapa pentingnya, kesimpulannya itu kalian bilang bahwasanya supaya tidak melanggar aturan lalu lintas. Oke, langsung saja ke selanjutnya. Saya ingin kalian menyampaikan apa
penyebab melanggar rambu lalu lintas Bu? Dari Perandu. Buru-buru PK. Lanjutnya ke Anissa. Itu karena dia nggak tahu maksud dari lambangnya itu PK. Kurang peduli sama aturan PK. Ikut-ikutan temen balap-balapan PK. Remehnya terhadap rambu-rambu lalu lintas PK, karena nggak ada polisi dia asal terobos saja gitu lampu merah PK. Karena dia nggak tahu gimana cara berkendara yang baik PK. Oke, betul semua yang kalian bilang. Apa penyebabnya? Selanjutnya dampaknya, ada yang menyampaikan dampaknya? Silakan. Sudah pasti terjadi kecelakaan PK. Merugikan dan menyusahkan orang lain PK. Ditangkap polisi PK. Kalau menurut saya bisa kena tilang atau kena denda. Bisa kena marahi PK sama pengendara yang lain karena berkendara tidak baik PK gitu. Bikin macet PK. Ya betul, ya intinya ya kena denda lah atau kena melanggar peraturan yang ada di negara kita ini. Oke, selanjutnya solusi apa yang ingin kalian sampaikan terhadap materi kali ini? Mempelajari atau lebih peduli pada rambu-rambu yang ada PK. Selanjutnya Meningkatkan kesadaran diri bahwa melanggar lalu lintas itu tidak baik. selanjutnya kepada Anissa. Solusinya itu kita harus sadar bahwasanya walaupun gak ada polisi, kita itu harus tetap jangan melanggar peraturan. Biasakan untuk disiplin dan sabar PK. Solusinya itu patuhi aturan meskipun nggak diawasi PK. Ingatkan teman kalau melanggar PK. Oke, sudah betul solusi yang kalian sampaikan semua. Selanjutnya saya ingin kalian menyampaikan komitmen apa yang ingin kalian sampaikan terhadap materi kali ini. Saya akan dengan tegas menaati peraturan lalu lintas PK. Saya akan menegur siapa saja yang melanggar rambu lalu lintas PK. Bicara. Saya tidak akan melanggar rambu lalu lintas PK. Saya akan berkendara dengan lebih berhati-hati dan menaati setiap aturan yang ada di jalan PK. Saya berkomitmen untuk tidak melanggar aturan PK. Saya berkomitmen untuk mengikuti sosialisasi rambu lalu lintas agar bisa mentaatinya PK. Oke, terima kasih kalian, semoga terrealisasikan di dunia nyata. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi terakhir, materi ke-7 dan seringnya terlambat. Baik, sekian, terima kasih. Baik teman-teman, kita akan membahas topik yang baru, yaitu sebelum itu kita sudah selesai membahas topik ke-6, yaitu melanggar rambu lalu lintas. Kita akan masuk ke topik kita yang selanjutnya mengenai seringnya terlambat. Sebelum kita masuk ke dalam topik kita, saya mau bertanya kepada teman-teman, mengapa penting kita membahas seringnya terlambat? Oke, dari saudari Vera dulu. Karena kalau terlambat itu jadi tidak disiplin, sedangkan disiplin itu penting. Jadi itu penting dibahas. Oke, terima kasih saudari Caca. Karena zaman sekarang PK Iya. itu banyak kali yang terlambat PK. Jadi penting untuk dibahas. Jadi kita tahu faktornya itu apa. Agar kita bisa mengetahui solusi bagaimana cara kita tidak terlambat lagi PK. Oke, saudari Perji. Menurut saya hal ini perlu dibahas karena terlambat ini merugikan banyak sekali faktor atau aspek-aspek yang ada dalam diri kita PK. Oke, kalau saudara Bise. Sama seperti yang dikatakan Ferry tadi, banyak merugikan hal terhadap diri kita sendiri PK. Oke, kepada saudara Mang Rian. Menurut saya kita Seringnya terlambat. oh, Kepada Bang Rian. menurut saya pentingnya terlambat ini supaya kita lebih disiplin aja sih. Oke, terima kasih. Kesimpulan dari mengapa pentingnya kita membahas ini, seperti yang dibilang kawan-kawan tadi, kita harus disiplin waktu. Selain itu juga seringnya terlambat ini dapat merugikan diri kita sendiri. Oke, selanjutnya yaitu apa saja faktor penyebab dari seringnya terlambat ini? Ada yang boleh? Oke, saya persilakan Vera. Kurang disiplin PK. Oke. Dari
Sepele pada waktu PK. Ini bisa Terlambat bangun PK. pada Tidak saudari punya Zahra. manajemen waktu yang baik PK. Kepada JC, Karena terbiasa PK untuk menunda-nunda waktu. kepada Bang Ria. Menurut saya faktornya faktor di jalan atau macet ya. Oh, terima kasih. Nah, untuk faktor seperti yang dibilang kawan-kawan tadi, faktor penyebabnya yaitu karena ada terlambat bangun, karena faktor di jalan juga, karena ada faktor kendaraan juga, karena ada juga yang sepele, dan ada juga karena dia naik angkot ataupun karena kosnya jauh sehingga mengakibatkan terlambat karena kemacetan. Oke, terima kasih. Nah, apa saja dampak yang menyebabkan seseorang itu dapat terlambat? Kepada saudari Vera dulu. Dampaknya kita jadi tidak konsisten terhadap waktu kita sendiri PK. Oh, kepada saudari Caca. Iya, sebenarnya hampir sama PK. Jadi dia terbiasa dengan diri sendiri itu kayak terbiasa terlambat terus gitu. Kepada saudari Zahra. Menjadi orang yang tidak disiplin dan produktif PK. Dan tidak produktif. Kepada saudari Turji. Kalau menurut saya itu bisa merugikan orang dan juga merugikan diri sendiri, Pak. Oke. Menurut saudara JC. Dampak sama yang dikatakan si Jatara tadi, bahwa dia nanti terbiasa tidak disiplin. Menurut Bang Ria. Pesannya juga kita akan menjadi tidak menggali waktu kita sendiri. Oke, terima kasih. Dapat teman-teman sudah benar. Dampaknya terima kasih, pendapat teman-teman sudah benar. Dampaknya itu dapat yang pertama itu dapat merugikan kita sendiri dan kita menjadi orang yang tidak disiplin. Oke, selanjutnya bagaimana solusi yang kita berikan supaya kita tidak sering terlambat ataupun orang lain gitu? Ada yang bisa? Oke, saudari Vera dulu. Buat time management PK. Oh, terima kasih. Saudari Zahra. Harus punya kesadaran diri PK. Kalau terlambat itu tidak baik. Oke, kalau saudari Caca. Sama saja seperti teman-teman yang lain PK. Jadi buat jadwal-jadwal seperti yang Vera bilang, dan kita harus sadar sama diri kita bahwa saya terlambat itu memberikan hal yang negatif. Pada saudara JC. Tentunya belajar disiplin PK dan tidak suka menunda-nunda waktu. Oke, terima kasih. Kepada saudari Turji. Kalau dibilang tadi karena faktornya kan bisa jadi tadi karena macet PK. Jadi menurut saya berangkat lebih cepat atau berangkat lebih dulu dibanding orang-orang. Oke, terima kasih. Kepada Bang Ria. Menurut saya sama seperti semuanya, menurut saya bangun cepat-cepat sebelum berangkat ke sekolah atau pergi ke sekolah. Oke, terima kasih atas solusi yang diberikan teman-teman semua. Nah, jadi kesimpulannya kita harus lebih disiplin waktu dan menghargai waktu. Bahwasannya karena jika kita terlambat itu akan merugikan diri kita sendiri, bukan merugikan orang lain. Tapi terkadang juga keterlambatan kita dapat mengganggu atau merugikan orang lain gitu. Nah, selanjutnya kita akan berkomitmen. Saya mau bertanya kepada teman-teman, apa saja komitmen teman-teman setelah membahas topik ini? Siapa? Oke, kepada saudari Caca. Saya berkomitmen pada diri saya sendiri untuk selalu berusaha tidak terlambat karena bisa karena bisa merugikan diri saya sendiri dan orang lain. Oke, selanjutnya Zahra. Saya berkomitmen akan menjadi orang yang disiplin. Oke, selanjutnya saudari Vera. Saya akan berkomitmen menjadi orang yang punya time management yang baik. Oke, selanjutnya saudari Turji. Saya berkomitmen untuk selalu menghargai waktu. Selanjutnya saudara JC. Saya berkomitmen agar saya tidak akan pernah menunda waktu dalam hal apapun itu tetap. Selanjutnya kepada Bang Rian. Menurut saya hampir sama seperti semua, lebih disiplin aja sih. Oke, terima kasih. Semoga komitmen yang dibilang teman-teman bisa kita jalankan atau bisa kita terapkan dalam diri kita sendiri. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik BMP 3. Sebelum itu, saya mau bertanya kepada teman-teman, apa itu BMP 3? Ada yang bisa? Oke, kepada saudari Zahra. BMP 3 itu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab PK. Nah, saya mau bertanya kepada teman-teman, bagaimana apa yang teman-teman pikirkan setelah kita siap membahas semua topik yang kita bahas yang tadi? Oke, kayak pada
Saya berpikir kalau topik-topik yang kita bahas tadi akan membuat kita lebih sadar akan segala sesuatu hal yang lebih positif. Oke, terima kasih pada saudari Zahra, boleh mungkin? Saya berpikir kalau semua topik yang kita bahas itu pastinya sangat bermanfaat dan punya banyak dampak positif untuk diri kita. Oke. Kepada saudari Caca satu lagi. Saya berpikir tentang topik yang kita bahas dari tadi itu sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri agar saya tahu hal-hal yang memang bisa saya terapkan ke diri saya. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya apa perasaan teman-teman setelah membahas topik yang kita bahas tadi? Kepada saudara JC? Saya merasa bahwa topik-topik kita yang ada 7 topik itu sangat penting dan sangat bermanfaat kepada saya. Dan saya sangat senang karena kita dapat membahas topik tersebut, karena dengan membahas topik tersebut kita dapat mengetahui manfaat-manfaat dan dampak ataupun faktor serta solusi yang kita dari masalah-masalah tersebut. Oke, kepada saudari Virgi. Saya merasa tentunya saya merasa senang ketika kita membahas seluruh topik yang ada tadi, karena itu sangat akrab dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan semoga bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya bagaimana kita bersikap setelah kita membahas semua topik yang tadi? Kepada saudari Zahra. Mungkin sikap sadar diri PK, karena kan dari semua pembahasan tadi itu memiliki faktor ataupun dampak yang negatif. Nah, jadi caranya itu kita tumbuhkan sikap sadar diri dalam diri kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri kita nanti. Kepada Bang Rian, bagaimana? Menurut saya sikapnya kan banyak ya yang kita bahas sendiri. Ya sikap saya akan ambil sikap positifnya yang ada materi tersebut dan menjauhi sikap negatif dari materi tersebut. Oke, terima kasih. Ada mungkin yang mau menambahi? Oke, baik. Saudari Vera? Kita bersikap lebih sadar diri akan segala sesuatu hal yang negatif. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya bagaimana kita bertindak setelah kita membahas mengenai topik-topik kita ini? Ada yang bisa? Oke, kepada saudari Nisa? Tindakan saya pastinya saya sudah tahu karena tadi sudah dibahas tentang solusinya. Saya jadi tahu tentang hal-hal yang negatif itu dijauhkan dan hal yang positif itu saya terapkan. Pada saudari Virgi? Untuk bertindak tentunya seluruh solusi yang dijabarkan tadi semoga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat mengurangi hal-hal yang merugikan kita. Oke. Kepada saudara JC ada mungkin? Tindakan saya mungkin saya akan mengambil sisi positif dari semua yang kita bahas. Tentunya sisi positif ini dari solusi-solusi dari 7 topik yang kita bahas tadi. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita bertanggung jawab setelah kita mengetahui ataupun kita membahas topik-topik yang sudah kita bahas tadi? Oke, kepada saudari Zahra. Saya bertanggung jawab untuk menjauhi segala perilaku yang dapat merugikan diri saya sendiri. Oke, kepada Bang Dia. Saya tanggung jawabnya, kita kan sudah menyampaikan komitmen ya, kita harus bertanggung jawab apapun kita tersebut. Oke, kepada saudari Virgi. Kita bertanggung jawab pada seluruh solusi yang kita ucapkan sendiri untuk mengikutinya dan merealisasikannya dalam kehidupan kita. Oke, ada mungkin yang mau menambah tentang bagaimana kita bertanggung jawab? Oke, kepada saudari Vera. Sebagai mahasiswa kita bertanggung jawab untuk bisa jangan sepele sama diri kita sendiri dan orang lain. Oke, terima kasih atas semua yang diberi saran ataupun terima kasih atas semua. Jangan lupa Terima kasih atas semua pendapat teman-teman. Semuanya itu sudah benar dari mulai berpikir, merasa, bertindak, bersikap, dan bertanggung jawab. Nah, sepertinya kegiatan kita akan berakhir. Saya mau bertanya kepada teman-teman, apa kesannya setelah kita membahas topik-topik ini? Ada yang? Oke, kepada saudari Zahra. Saya merasa senang PK karena semua topik yang kita bahas pada hari ini semuanya bermanfaat dan bisa membuat diri saya lebih sadar untuk menjauhi hal-hal negatif. Kepada saudari Virgi. Pesannya tentunya senang dan pesannya itu semoga seluruh hal-hal yang kita ucapkan tadi dapat kita realisasikan dan tidak hanya sekedar ucapan saja.
Pada saudara JC. Kesannya saya merasa sedikit tersinggung dan saya juga merasa senang. Tersinggungnya karena dalam topik tersebut sepertinya saya terkena semua dalam topik-topik itu, masalah-masalah tersebut. Dan senangnya saya senang karena saya bisa disadarkan dengan semua solusi-solusi yang kita berikan tadi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya mau bertanya kepada teman-teman, kapan lagi kita untuk melakukan BKP, ada yang bisa kasih saran? Hari Senin jam 8 di ruang Anif PK. Oke, terima kasih kepada saudari Vera. Nah, sebelum kegiatan kita ini kita akhiri, saya mau bertanya kepada teman-teman, apa saja pesan dan harapan teman-teman setelah kita membahas topik-topik ini? Oke, kepada saudari Zahra. Pesannya itu agar kita bisa menjauhi segala hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, dan harapannya yaitu semua kita bisa menjadi pribadi yang baik gitu. Oke, kepada saudari Jesse. Pesan atau harapan saya untuk BKP selanjutnya, semoga BKP selanjutnya kita tidak kaku seperti ini ya PK. Supaya kita lebih banyak berpendapat untuk sebuah topik-topik dari tadi. Terima kasih PK. Oke, kepada Bang Rian mungkin bisa. Pesan dan harapannya untuk saya, pesannya mungkin apa yang kita sampaikan akan kita lakukan, dan harapannya semua yang kita sampaikan tentang solusi atau komitmen semoga terlaksanakan. Oke, ada yang mau menambahin mungkin? Oh, cukup. Oke, terima kasih. Berakhirnya kegiatan kita ini. Nah, di awal tadi kita sudah memulai dengan doa, ada baiknya di akhir juga kita mengakhiri dengan doa. Nah, saya akan memimpin doa. Saya akan membawa doa dalam ajaran Kristen Protestan, yang lain dapat menyesuaikan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat-Mu Tuhan di siang hari ini Tuhan. Kami masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat Tuhan. Tuhan, kami sudah mengakhiri kegiatan BKP kami ini Tuhan. Biarlah ini berguna bagi kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Putra Roh Kudus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Nah, sebelum itu kita bernyanyi dulu. Lagunya itu enak BKP. Oke. Semua kawan-kawan sudah tahu kan lagunya? Sudah PK. Oke. Kita akan bernyanyi 1, 2, 3. Enak BKP. Enak BKP. Kalau ada umur ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang ayo kita BKP lagi. Enak BKP. Enak BKP.